Saya yakin Mas Gibran di mana saja pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Mau itu di Jawa Tengah kek, dimanapun lah. Karena saya tahu betapa bekerja kerasnya beliau untuk kerja untuk rakyat. Partai Gerindra tentunya termasuk ikut yang akan mendukung apabila kemudian Mas Gibran mau maju ke Pilgub. Buka-bukaan Gibran Raka Buming Raka siap maju calon gubernur 2024. Ya, saya sih siap. Tapi nunggu ke ketua umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau para senior itu. Nah, aku santai ya. Kita sama-sama tahu bahwa Mas Gibran akan melakukan konsultasi dulu dengan Ketua Umum PDIP dan tentu kita akan tunggu hasilnya. Demikian. Keputusan mengenai siapa yang akan mendampingi misalnya itu kan nanti akan diputuskan dengan partai-partai koalisi, saya rasakan begitu. Pemimpin muda yang sangat potensial, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat, dan ya kami cocok sama Mas Gibran gitu. Gibran Raka Buming Raka menegaskan kesiapannya jika ditugaskan menjadi calon gubernur di 2024. Wali Kota Solo tersebut menyebut dirinya menyerahkan keputusan penugasan Pilgub 2024 kepada partai politik yang menaunginya, yakni PDIP. Mengutip Detik Jateng, Gibran yang ditemui di Balai Kota Solo menjawab pertanyaan soal memilih DKI Jakarta atau menggantikan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Menggantikan Pak Ganjar? Enggak, nanti ya sabar. Kita fokus membuka satu persatu, meresmikan program fisik yang kemarin saya canangkan. Fokus QC, urusan Pilgub, Pilpres nanti wae, ujar Gibran Raka Buming. Meski begitu, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengaku siap apabila dicalonkan. Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Ya, saya sih siap, tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan dari beliau-beliau senior, ujar Gibran Raka Buming. Gibran menyebut Jawa Tengah maupun DKI Jakarta sudah baik di bawah pimpinan sebelumnya. Menurut Gibran, program-program yang baik wajib diteruskan. Program-program dari pemerintah sebelumnya juga wajib diteruskan, dan saya rasa ya Jawa Tengah dan DKI Jakarta ini sama-sama baik. Maksudnya ke depan nanti benar-benar menjadi DKI, menjadi pusat ekonomi, Jateng sebagai lumbung pangan, jelasnya. Survei Carta Politika September 2022, elektabilitas Gibran Raka Buming Raka pada September tahun lalu tertinggi dalam survei Carta Politika terkait Pilgub 2024. Survei dilakukan di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Metode wawancara yang digunakan dalam survei Carta Politika adalah wawancara tatap muka. Untuk metode sampling yaitu multistage random sampling. Jumlah sampel yang disurvei yaitu 1.200 dengan margin of error 2,83%. Kriteria responden usia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan quality control 20% dari total sampel. Wilayah surveinya seluruh atau PSU keseluruhan desa. Periode survei yaitu 20 sampai 27 September 2022. Ada sejumlah nama yang diajukan ke responden dan 3 nama tertinggi ialah Gibran, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin, dan Kepala LKPP, ex-Wali Kota Semarang yakni Hendrar Prihadi. Berikut hasil lengkapnya. Yang pertama Gibran Raka Buming Raka 37,7%. Yang kedua Taj Yassin Maimun 17,5%, yang ketiga Hendrar Prihadi 7,7%, yang keempat FH Hadi Rutyatmo 4,7%,
Kelima, Ahmad Hussein 3,7%. Keenam, Sudirman Said 3,1%. 7, Rustri Ningsih 2,2%. 8, Kamchan Condro Kirono 0,5%. Lainnya 2,3%. Dan yang terakhir tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 25,8%. Survei CACS April 2022. Berdasarkan hasil survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS terkait Pilgub Jakarta, Gibran ada di posisi ke-7 dalam simulasi 10 nama bakal cagup yang diajukan. Survei dilakukan pada 29 Maret sampai dengan 12 April 2022 dengan jumlah sampel 170 orang yang terdiri atas peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, hingga politikus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka 110 orang dan sisanya 60 orang dilakukan secara virtual. Kendali mutu dilakukan dari perekrutan enumerator, pelaksanaan training, pengumpulan data, hingga validasi dan verifikasi data. CSIS mengajukan 10 nama tokoh yang dipandang memiliki kualifikasi memimpin Jakarta ke depan. 10 nama yang diuji harus memiliki 3 kriteria, yakni pengalaman birokrasi dan kepemimpinan, popularitas, serta dukungan partai politik yang berpeluang mengusung atau membentuk koalisi pencalonan. Responden diberikan skala 1-10 untuk menilai 10 tokoh yang diajukan. Berikut ini lengkap 10 tokoh yang diuji dengan penilaian masing-masing. 1. Ridwan Kamil 7,11. 2. Erick Thohir 6,99. 3. Tri Risma Harini 6,78. 4. Sandiaga Uno 6,76. Yang kelima, Emil Dardak 6,20. 6. Hendrar Prihadi 5,92. 7. Gibran Raka Buming Raka 5,87. 8. Ahmad Riza Patria 5,57. 9. Nusron Wahid 5,45. Dan yang terakhir Ahmad Sahroni sebanyak 5,06.